adik-adik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, sudah semangat untuk belajar? Semangat. Semangat ya. Oke, jadi sebelum belajar, ayo Razal untuk disiapkan dulu teman-temannya untuk belajar. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pelajaran siap untuk dimulai sudah ya? Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penyajian data. Oke, sebelum Mbak mulai, Mbak mau tanya dulu nih, apa itu data? Siapa yang mau jawab? Siapa yang ingat nih, apa itu data? Ya, apa? Data adalah kumpulan informasi. Iya, data adalah kumpulan informasi. Nah, biar informasinya terkumpul, itu didapat dari hasil apa? Pengamatan, Pintar, dari pengamatan, dari wawancara, dari survei. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu yang berupa kata-kata. Contohnya, rasa buah mangga ini asam atau manis ya? Ini data. Lalu, bagaimana film, misalnya film di bioskop ini kira-kira bagus atau tidak ya untuk ditonton? Namanya data kualitatif. Kalau data kuantitatif, contohnya dalam pemilihan ketua kelas, lalu data tinggi badan siswa, data berat badan siswa, dan data pada saat pemilihan umum. Itu adalah data kuantitatif. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penyajian data, ya. Nah, tapi sebelumnya pembelajaran ini akan diajarkan secara berkelompok. Jadi kalian bisa membuat kelompok dulu, bergabung menjadi satu kelompok. Silakan adik-adik. Nah, karena kalian sudah berkumpul jadi satu kelompok, nah jadi di sini Mbak akan kasih kalian materi tentang penyajian data. Silakan ya, silakan. Oke, silakan dibuka dulu halaman seterusnya tadi. Nah, lagi. Oke. Nah, di situ. Nah, pada halaman tersebut Mbak sudah memberikan materi tentang salah satu bentuk penyajian data, yaitu tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi itu jadi kita mengisinya dengan turus. Ya, turus itu berupa garis-garis. Jadi misalnya ada satu, berarti kayak gini, misalnya satu, itu ya, 2, 3, 4, dan kalau 5 pakai garis miring kayak gini. 5. Ya, begitu selanjutnya. Terus seterusnya seperti itu. Jadi setiap 5 ditandai dengan garis miring seperti ini. Nah, lalu dibuka lagi selanjutnya. Selain tabel frekuensi, kita juga belajar tentang diagram batang. Ya,
diagram batang bisa kalian lihat sendiri ya di situ ya. Jadi di situ ada apa tuh, nama apa? Yang di bawah nama buah. Nama buah. Terus ada jumlahnya berapa. Nanti disesuaikan dengan data yang ada. Gitu ya. Lanjut halaman selanjutnya. Nah, untuk halaman selanjutnya itu diagram batang juga. Hanya ada dua di situ. Ya, ada kelasnya, kelas berapa itu ya? Kelas 5A dan 5B. Lalu apa itu? Lalu yang di atas. Mungkin jumlahnya itu ya. Ya, jumlahnya ada berapa. Jadi untuk perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Itu ya. Jadi nanti akan sampai bisa pandu bagaimana kalian membuat diagram batang yang majemuk yang ada dua itu. Ya, lanjut dibuka lagi halaman selanjutnya. Nah, di situ ada diagram apa? Diagram garis. Nah, diagram garis ini membuatnya sangat gampang. Jadi tinggal dikasih titik-titik, lalu kita hubungkan nanti dengan garis. Nanti ketemu data ini kira-kira meningkat atau menurun. Gitu ya. Terakhir, satunya lagi. Nah, di situ ada diagram gambar atau piktogram. Nah, piktogram ini kalian akan diberi kebebasan untuk menggambar. Jadi misalnya barang yang didata adalah TV. Nah, jadi kalian bisa menggambar TV di situ. Ya, di tabel itu. Begitu ya adik-adik. Nah, kita lanjut sekarang ke LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, Mbak kasih tahu dulu bagaimana cara mengerjakannya. Pertama, yang wajib kalian isi adalah nama dan kelasnya. Lalu, di sini ada aktivitas 1, yaitu mendata nama siswa dengan bulan kelahirannya. Jadi di sini Mbak sudah siapkan data tentang nama siswa dan tanggal lahir. Nah, misalnya di sini Andi, tanggal lahirnya 11 Januari 2014. Berarti kalian tulis di sini namanya Aldi, bulan kelahirannya Januari. Ya, gitu ya. Dan seterusnya sampai 20 anak. Ya, lalu di kegiatan yang berikutnya dari data yang sebelumnya itu kalian saling lagi bulan kelahiran Januari itu ada berapa anak yang lahir di bulan tersebut. Nah, misalnya ada 2 Mbak, ya tinggal digambarkan dengan kurus, yaitu 2 garis gitu ya. Dan seterusnya sampai bulan Desember. Lalu yang aktivitas pertama lagi untuk yang bagian C, kalian akan menyalin data sebelumnya yang tabel frekuensi menjadi diagram batang. Nah, nanti kalian akan Mbak kasih pensil warna, gitu ya, untuk menggambar batang itu dan dikasih warna sesuka kreasinya kalian, begitu ya. Nah, lalu di sini ada aktivitas kedua, yaitu membuat diagram majemuk. Jadi di sini Mbak sudah menampilkan tabel tentang jumlah siswa laki-laki dan perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalian tinggal buat diagram batang majemuknya seperti yang ada di contoh di situ. Ya. Lalu aktivitas ketiga. Di sini ada data tentang jumlah pengunjung pameran dari hari Senin hingga hari Minggu. Nah, kalian salin menjadi diagram garis, ya, seperti yang di contoh. Ya, jadi nanti kalian isi sendiri hari Senin, Selasa sampai Minggu, lalu kalian tulis angkanya. Ya, nah, untuk mempermudah kalian dalam mendata, angkanya itu kalian bentuk 55 aja, biar gak capek menulis ya. Jadi garis 0, 5, 10, 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, aktivitas terakhir di sini kalian akan mengisi diagram gambar atau piktogram. Nah, untuk aktivitas 4 ini kalian bawa kotak pensil semua nih.
Bagus kan? Nah, nanti kalian tuh gabungin. Kalian itu punya pensil berapa? Ya, oh pensilnya dalam satu kelompok ini ada 5, Mbak. Berarti di sini tulis nama alat tulisnya pensil. Karena pensilnya ada 5, kalian gambar pensil di sini. 5. Gitu ya? Paham ya? Oke. Sekarang Mbak bagikan LKPD-nya. Nanti jika ada yang kesulitan atau masih belum paham, jangan takut untuk bertanya. Ini Hazal. Ini apa? Ini Grace. Ini Tessa. Silakan diisi dulu namanya. Iya, untuk pensil warnanya kalian punya tulis tidak? Kalau nggak punya bisa kita. Nah, untuk yang diagram batang kalian isi dulu di sini nama bulannya dari Januari sampai Desember. Kalau nggak cukup, kalian nulisnya boleh seperti ini ke bawah. Jadi misalnya ini Januari, terus Februari. Cukup kan ya? Jadi biar cukup seperti itu sampai Desember. Lalu untuk jumlah siswanya tadi yang paling banyak itu bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni ada berapa? Ada 4. Jadi untuk jumlah siswanya kalian cukup tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak usah sampai 10, gak usah ya. Jadi kita sudahi dulu pembelajaran untuk hari ini. Ya adik-adik, silakan apa disiapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam.